Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini saya senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program Gerakan Merenungkan Alkitab. Waktu Gemah hadir di ruang-ruang saudara, maka pastikan hidupmu mengalami pencerahan dalam kehidupan. Karena setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan lewat program ini. Saya berdoa kita mengalami jamahan Tuhan dan hidup saudara mengalami perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu, siapkan hati dan pikiran kita tentunya. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, ambil Alkitab saudara dan mari sama-sama kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat 21 hingga 23. Matius pasal 16, ayat 21 hingga 23. Ada secuplik cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelum dia menderita, dia memberitahukan bahwa ada hal-hal yang akan terjadi kepada dirinya, kepada murid-muridnya. Dikatakan demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sebuah kondisi atau pernyataan yang keras dari Tuhan Yesus, karena justru kehadiran Yesus di muka bumi ini, kedatangannya di muka bumi ini menggenapi misi Bapa atau menuntaskan kehendak Bapa dalam pelayanannya tentunya. Selama kurun waktu 3,5 tahun maksimal pelayanan Yesus, dari sejak dia lahir, kemudian dia bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Ada satu kurun waktu yang sangat sempit, tetapi dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus itu, waktu dia memanggil murid-muridnya, sampai setelah dia memuridkan ke-12 orang itu, ujung dari pelayanannya Tuhan memberitahu, Yesus memberitahu bahwa satu ketika nanti anak manusia akan diserahkan dan mengalami banyak penderitaan. Tetapi apa yang disampaikan Tuhan Yesus disanggah atau dibantah oleh Rasul Petrus yang notabene waktu itu bersama-sama bersentuhan langsung melihat bagaimana Yesus melayani orang-orang, menjadi satu tim dengan pelayanannya. Dia seolah-olah waktu itu menyampaikan sebuah pendapat yang menurut dirinya bahwa kiranya dijauhkan oleh Allah, hal itu tidak terjadi kepada diri Yesus. Tadi sudah kita baca ayatnya, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jadi kontennya seolah-olah rohani, tetapi lihat saudara ya, waktu penderitaan yang harus Yesus tanggung sebagai menuntaskan misi dari apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya, Petrus tidak sefrekuensi dengan Tuhan Yesus. Makanya Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Keras saudara-saudara. Jadi orang-orang yang tidak mengerti makna penderitaan, Yesus mengumpamakan, Yesus memberitahu bahwa ini berasal dari iblis. Karena anak manusia akan mati di atas kayu salib dan diserahkan, tubuhnya akan hancur dan darahnya akan tercurah menjadi korban penebusan bagi kita. Apa maksudnya, makna rohaninya bagi kita? Jikalau kita hari ini sedang mengalami penderitaan yang begitu rupa, dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus, saudara, tidak ada apa-apanya. Makanya jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tahan uji,
ketika penderitaan datang dalam kehidupanmu, jangan ditengking, tetapi nikmati saja, karena penderitaan itu adalah tools, alat bantu supaya kita melihat kadar iman kita sejauh mana. Nah, kesalahan gereja, kesalahan pendeta-pendeta masa kini, dia menengking penderitaan, dia mau kemenangan, tetapi kemenangannya tanpa salib, kemenangannya tanpa proses, kemenangannya tanpa melewati fase-fase bagaimana Tuhan bisa menolong lewati liku-liku, bayang-bayang maut, lembah kelam, dan sebagainya. Jadi hari ini, waktu engkau sedang mengalami penderitaan, sama seperti Kristus juga mengalami banyak penderitaan katanya, nikmati saja, karena memang itulah yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Yang notabene kalau saudara dan saya adalah murid Kristus, sama seperti Bapa, sama seperti Tuhan kita yang adalah Tuhan yang menang atas penderitaan. Jadi saudara juga harus mengalami masa-masa yang sulit itu. Pastikan hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan setelah melewati fase ini. Dan kiranya firman yang datang hari ini memberikan kekuatan bagi hidup saudara. Apapun masalah saudara hari ini, waktu engkau dalam penderitaan, maka percayalah ada Tuhan yang hebat yang sudah melintasi macam penderitaan yang begitu rupa, dan dia menang, memberikan kemenangan bagi hidupmu. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau mencerahkan lagi kami semua umat-Mu Tuhan, bahwa kami gak perlu tengking penderitaan, kami gak perlu takut terhadap penderitaan, karena memang penderitaan adalah bagian dari salib Kristus. Kami harus menanggungnya, dan di balik penderitaan, di balik salib ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mungkin kami sama seperti Petrus, kami nggak mengerti. Kami juga sama mengucapkan doa, kiranya dijauhkan itu tidak menimpa kami semua. Kami memakai nama Tuhan untuk kepentingan kami, untuk sekedar cari aman Tuhan dalam kehidupan. Ampuni kami Tuhan, untuk kami nggak mengerti. Waktu firman-Mu ini datang hari ini, biarkan firman-Mu yang berbicara bagi kami semua, sehingga kami mengerti maksud, tujuan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.